senang sekali bisa kembali lagi ke kota ini ya Bapak Ibu ya, kota yang sangat luar biasa. Oke, Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, maka kita harus berdiri di posisi yang menang. Katakan sama-sama, berdiri di posisi yang menang. Ya, kalau kita mau menang Bapak Ibu, tapi kalau kita berdirinya di posisi yang kalah, maka kemenangan gak akan pernah kita raih Bapak Ibu. Ya, posisi yang menang itu bicara masalah bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita melihat, bagaimana cara kita berespon Bapak Ibu. Ya, percayalah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan kematiannya itu membawa kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi secara de jure kemenangannya itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, bagaimana itu bisa terjadi secara de facto dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita mesti berdiri di posisi yang menang. Nah, Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, ya saya kasih judul Mengapa Yesus datang terlambat. Judulnya apa? Mengapa Yesus datang terlambat. Oke, kita akan langsung buka Alkitab kita dalam Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ayat yang udah sering kali Bapak Ibu ini ya baca ya, kisah tentang Lazarus Bapak Ibu ya. Oke, Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, kita akan baca bergantian, saya ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, dan kita akan berakhir di ayat yang ke-6. Oke? Demikianlah firman Tuhan, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Katakan sama-sama, sedang sakit. Namanya siapa? Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ayat yang kedua, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Oke, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Katakan sama-sama, mengirim kabar. Ya, kalau sekarang mungkin kirim WA, ya gitu ya. Kepada Yesus, apa pesannya? Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Katakan sama-sama, Yesus mendengar kabar itu. Berarti Yesus tahu nggak Lazarus sakit? Tahu ya Bapak Ibu ya. Oke, ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Katakan sama-sama, Yesus mengasihi. Oke, ayat yang ke-6 yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, katakan sama-sama, sengaja. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari itu keadaannya sangat gawat Bapak Ibu. Keadaannya sedang kritis. Kenapa? Karena Lazarus sedang sakit. Dan sakitnya ini bukan sakit biasa Bapak Ibu. Ini sakit yang cukup berbahaya. Itu sebabnya kenapa Maria dan Marta kemudian mengirimkan kabar kepada Yesus dan memberikan pesan, Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca nats pembacaan kita pada malam hari ini, Maria, Marta dan Lazarus memang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Yesus Bapak Ibu. Sehingga mereka berani berkata, Tuhan, Lazarus yang engkau kasihi sakit. Dan ini bukan karena kegeeran Bapak Ibu ya. Karena memang jelas dikatakan bahwa di dalam ayat yang kelima, Maria, Marta dan Lazarus dikasihi oleh Yesus. Jadi memang ada kedekatan Bapak Ibu antara Yesus dengan keluarga ini Bapak Ibu. Itu sebabnya nanti kalau Bapak Ibu baca di kisah yang lain Bapak Ibu, setiap kali Yesus pergi ke Betania, Yesus selalu mampir ke rumah keluarga ini Bapak Ibu.
Bapak Ibu masih ingat kisah di mana Marta sibuk melayani, Maria duduk di bawah kaki Yesus? Tahu kisah itu? Itu terjadinya di mana? Itu terjadinya di Betania, di rumah mereka. Ya, bahkan ada seorang wanita yang membeli minyak narwastu, minyak yang sangat mahal, ya, kemudian menyekanya dengan rambutnya. Itu terjadinya di mana? Di Betania. Jadi memang Yesus punya kedekatan dengan keluarga ini. Yesus mengasihi keluarga ini. Keluarga ini punya hubungan yang sangat intim dengan Yesus, Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, memang Yesus punya hubungan yang dekat, Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi perenungan buat kita semua, Bapak Ibu. Perenungannya adalah begini, Bapak Ibu. Kalau saya dekat dengan Tuhan, apakah berarti saya tidak punya masalah? Kalau saya dekat dengan Tuhan, apakah saya nggak bisa sakit? Kalau saya dekat dengan Tuhan, apakah bisnis saya selalu lancar? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena memang ternyata Maria, Marta, dan Lazarus yang dekat dengan Yesus pun hampir mati karena sakit, Bapak Ibu. Oleh sebab itu pada malam hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan sampai kita berpikir begini, kalau saya udah dekat dengan Tuhan, berarti kita bebas dari masalah. Karena seringkali ada begitu banyak orang berpikir, kalau saya udah ikut Yesus, bebas dari masalah. Belum tentu, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, dulu sebelum saya ikut Yesus kayaknya kok hidup saya baik-baik aja Pak Pendeta ya. Dulu waktu saya belum ikut Yesus kayaknya saya gak punya masalah yang ini, yang itu. Tapi kenapa waktu saya ikut Yesus, saya jadi masalah jadi tambah banyak. Nah, Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita curiga sama Tuhan, Bapak Ibu, saya ingin sampaikan hal yang penting ini buat setiap kita, Bapak Ibu, bahwa dekat dengan Tuhan memang ada masalah, Bapak Ibu. Tapi yang Bapak Ibu perlu tahu adalah kita jauh dari Tuhan pun kita tetap punya masalah, Bapak Ibu. Jadi jauh dari Tuhan atau dekat dengan Tuhan ada masalah, Bapak Ibu. Saudara males doa, saudara rajin doa, masalah tetap datang dalam kehidupan saudara. Betul nggak? Saudara rajin ibadah, males ibadah, masalah tetap bisa hadir dalam kehidupan setiap kita. Cuma orang mati doang yang nggak punya masalah, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau hidup tanpa masalah, iya jangan hidup, Bapak Ibu ya. Yang mengerti katakan haleluya. Sebelum kita kenal Yesus, kita punya masalah. Sekarang setelah kita dekat dengan Yesus, kita juga punya masalah. Tapi kenapa kita harus senantiasa dekat dengan Yesus? Kenapa kita harus punya hubungan dengan Yesus, Bapak Ibu? Sebab bersama dengan Yesus, Bapak Ibu, bukannya saudara nggak bisa jatuh, saudara bisa jatuh. Tapi percayalah, sekalipun kita jatuh, saudara tidak akan pernah dibiarkan Tuhan tergeletak. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara bisa gagal, tapi Tuhan bisa bawa saudara untuk bangkit kembali. Saudara bisa sakit, tapi percayalah Tuhan bisa menyembuhkan kehidupan saudara. Saudara boleh punya masalah yang bertubi-tubi, tapi percayalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi kalau kita lihat kisah ini Bapak Ibu, setiap kita bisa mengalami masalah. Punya hubungan dekat dengan Tuhan tidak menjamin masalah ogah datang dalam kehidupan setiap kita. Dan saya perlu kasih tahu ini kepada setiap kita supaya kita punya cara berpikir yang benar waktu kita mengiring Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan kisah ini Bapak Ibu. Jadi ketika didengar Lazarus sakit parah, ketika Yesus tahu Lazarus cukup kritis, sakitnya ini udah hampir mati Bapak Ibu. Kalau enggak Maria dan Marta enggak akan mengirim pesan sepenting itu kepada Yesus. Jadi ini menyangkut nyawa Bapak Ibu. Kalau enggak cepat ditolong, Lazarus bisa mengalami kematian. Tapi kalau kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-6, ini ayat yang sangat kontroversi Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan begini, namun setelah didengarnya Lazarus sakit. Jadi Yesus udah tahu. Dan
Dan saya percaya dalam kemahatauannya Yesus, Bapak Ibu, Yesus ngerti kalau Lazarus ini sakit parah, kalau nggak segera ditolong, sebentar lagi dia pasti mati. Tapi ayat ini dilanjutkan, dikatakan begini, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Katakan sama-sama, sengaja. Ulang, sengaja. Kalau nggak sengaja sih nggak masalah, Bapak Ibu. Ini kita kalau nggak dewasa rohani nih Bapak Ibu, ini kita bisa kepahitan sama Tuhan. Setuju kan? Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu doa sama Tuhan, harapannya apa? Harapannya? Hah? Langsung Tuhan jawab kan harapannya kan? Setuju kan? Tapi masalahnya Yesus sengaja terlambat. Sengaja dia nggak buru-buru tolong, sengaja dia membiarkan kita, Bapak Ibu. Halo? Saya kan suka manggil hamba Tuhan juga, Bapak Ibu ya. Kalau di gereja saya ada teman saya hamba Tuhan yang saya kenal, saya suka undang ke gereja saya. Satu hari saya pernah undang satu hamba Tuhan, dia tinggalnya di Bogor. Kebaktian kami jam 10, Bapak Ibu. Sampai jam 10:30 belum datang juga nih hamba Tuhan. Kita kan udah cemas, Bapak Ibu, setuju gak sih? Ya, Bapak Ibu kalau mengundang hamba Tuhannya sampai jam 8 belum datang kan, waduh, siapa yang mau kita tunjuk khotbah nih kan gitu kan, betul gak sih? Ya, cemas Bapak Ibu. Ternyata kenapa? Karena ada Car Free Day, Bapak Ibu, di Jalan Jenderal Sudirman. Itulah yang membuat dia datang terlambat. Kalau dia datang terlambat, gara-gara ada Car Free Day, tidak sengaja, saya mau nanya, bisa dimaklumin nggak? Bisa dimaklumin nggak? Bisa dimaklumin. Yesus sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Halo? Dan Bapak Ibu bisa merasakan nggak perasaan Maria dan Marta? Waktu Maria dan Marta kirim kabar, Bapak Ibu, Maria dan Marta kan harapannya supaya Yesus buru-buru datang dong. Betul gak sih? Tapi Yesus nggak datang-datang. Perasaannya bagaimana, Bapak Ibu? Nungguin Yesus itu bagaimana? Wah, saya juga punya pengalaman nih Bapak Ibu ya. Waktu nungguin istri saya lahiran, Bapak Ibu. Istri saya lahiran kan ya harus, katakan harus normal. Karena kalau normal kan lahiran lebih murah Bapak Ibu daripada dioperasi di sesar, ya kan. Kita kan hamba Tuhan, hidup dengan iman ya kan. Jadi iman kita ya normal begitu ya Bapak Ibu ya. Waktu istri saya udah mau melahirkan, Bapak Ibu udah di rumah, waduh saya udah bawa buru-buru istri saya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit Bapak Ibu, istri saya teriak-teriak, wah. Waduh itu udah teriak kok, Yesus! Bapak Ibu tahu ya, udah pembukaan 10. Jangan nanya sama saya pembukaan 10 itu bagaimana, saya juga nggak tahu sampai hari ini itu apa maksudnya pembukaan 10. Ya kan istri saya udah, Yesus! Panggil nama Yesus ya, sakit lagi Peter! Ya sakit lagi Yesus! Sakit lagi Peter! Bagus, cuma 2 nama yang dia sebut. Ya, coba lagi, Yohanes! Siapa itu ya? Bahaya Bapak Ibu ya. Waduh, saya udah senewan nih Bapak Ibu. Waktu senewan saya nanya sama ininya. Jadi singkat cerita, itu istri saya nggak bisa melahirkan normal. Harus dioperasi Bapak Ibu. Harus disesar Bapak Ibu. Waktu mau disesar, masalahnya adalah dokternya udah keburu pulang Bapak Ibu. Saya melahirkan di daerah Jakarta Barat. Dokternya rumahnya di Tangerang Selatan, Bapak Ibu. Udah pulang disuruh balik lagi, macetnya luar biasa. Saya nungguin dokternya, Bapak Ibu, itu kayak orang Senewan. Tahu Senewan ya? Senewan tuh bahasa Purbalingga kan ya? Senewan mau keluar masuk, nanya sama suster kapan datangnya ini, apa dokternya. Kayak begitu, Bapak Ibu. Maria dan Marta menantikan Yesus Kristus. Halo?
Dan Yesus sengaja datang terlambat. Mungkin ada beberapa di antara kita hari ini, mungkin perasaan kita juga sama seperti Maria dan Marta. Kita udah bergumul, kita punya masalah, kita udah berdoa, tapi kenapa seakan-akan Tuhan gak langsung jawab? Kita udah berpuasa, udah berdoa, udah jengking-jengking teriak sama Tuhan, tapi kenapa seakan-akan Tuhan diem aja? Kenapa Tuhan gak bekerja? Mungkin ada beberapa di antara kita yang hari ini mulai curiga sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak tolong saya? Tuhan tahu masalah saya besar, tapi kenapa Tuhan sengaja gak menolong dan seakan-akan diam saja? Bapak Ibu siap belajar firman Tuhan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Tadi baru pendahuluan lagi. Sekarang kita baru mau masuk inti, Bapak Ibu. Siap? Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Karena begini Bapak Ibu, waktu Yesus sengaja datang terlambat, pada akhirnya Lazarus mati. Ulang, katakan sama-sama dengan saya. Yesus sengaja datang terlambat. Akhirnya Lazarus mati. Kalau digabung artinya Yesus sengaja membuat Lazarus mati. Setuju nggak? Nah ini dia nih Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak dewasa rohani, bisa ninggalin Tuhan begitu. Siap belajar firman Tuhan? Kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Coba kita buka Alkitab kita. Yohanes 11 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat yang keempat. Kita baca. Demikianlah firman Tuhan ayat yang keempat. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan apa? Menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi yang pertama, kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Kenapa Yesus gak buru-buru tolong kita? Kenapa Yesus gak buru-buru jawab doa-doa kita? Karena begini Bapak Ibu, karena masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita, Tuhan mau pakai masalah itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya mau nanya, Yesus telat datang berapa hari? Yang dua. Pilihan ganda nih Bapak Ibu, saya kasih pilihan ganda ya kan? Ada 2 hari, 3 hari, 4 hari. Yang 2 hari boleh lambaikan tangannya. Ini 2 hari nih ya. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Baca Alkitab lagi. Yang 3 hari. Angkat tangannya Bapak Ibu ya kan? Ya, yang benar jawabannya dapat angpau. Asik. Yang 3 hari boleh 3 hari. Yang 4 hari. Jadi jawabannya yang benar 2 hari, 3 hari, 4 hari. Hah? Lazarus itu Bapak Ibu, dia udah mati 4 hari. Berapa hari? 4 hari. Kalau zaman sekarang orang mati udah 4 hari masih ganteng-ganteng, masih cakep-cakep. Setuju gak? Kenapa? Syutingin formalin. Makanya awet layaknya. Zaman dulu tuh belum ada formalin Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Jadi Lazarus ini udah mati Bapak Ibu. Nah, kemuliaan apa yang Tuhan mau nyatakan Bapak Ibu melalui kematian daripada Lazarus ini? Firman Tuhan katakan apa? Yohanes 11 ayat yang ke-45. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Yohanes 11 ayat yang ke-45.
Demikianlah firman Tuhan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat, membesuk Maria, dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Jadi kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Pada akhirnya Lazarus mati, Bapak Ibu. Halo? Karena melalui kematian Lazarus itu, Bapak Ibu, waktu Yesus datang, Yesus bangkitkan Lazarus. Waktu orang banyak melihat Lazarus yang mati dibangkitkan, orang menjadi percaya kalau Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Yang mengerti kata haleluya. Itu dia, Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu bisa bayangin nggak kalau sumpamanya Yesus datang on time? Kalau Yesus datang tepat waktu, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Kalau Yesus cuma datang on time, maka Yesus cuma punya kesempatan untuk menyembuhkan Lazarus. Kalau hanya punya kesempatan untuk menyembuhkan Lazarus, tabib juga bisa nyembuhin, Bapak Ibu. Setuju nggak? Nggak ada yang istimewa dari orang yang sembuh, dari orang yang sakit jadi sembuh, betul nggak? Tapi kalau orang-orang melihat Lazarus yang kulitnya udah meleleh, baunya udah busuk, udah terbungkus kain, Bapak Ibu, dia udah mati. Waktu Yesus datang, Lazarus bangkit. Waktu Lazarus bangkit, Bapak Ibu, orang-orang kaget, dan disitulah dinyatakan kemuliaan Tuhan. Orang-orang menjadi percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yang mengerti kata-kata itu dia, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita harus belajar mengenal Tuhan yang kita sembah. Stop curiga sama Tuhan. Karena ternyata di balik semua persoalan yang kita hadapi, di balik semua masalah yang hari ini kita sedang gumuli, Bapak Ibu, ternyata Tuhan bisa pakai masalah yang kita hadapi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Supaya begini, orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, siapapun itu, mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Orang-orang di sekitar kita akan menjadi percaya Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Yang mengerti kata haleluya. Tuhan bisa pakai. Tuhan bisa pakai. Contohnya siapa? Lazarus ini. Halo? Yang kedua, kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Yang kedua, Bapak Ibu, coba kita baca Yohanes 11 ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ulang, 1, 2, 3. Saya mau nanya, ini omongan Yesus nih sadis gak nih Bapak Ibu? Hah? Maria dan Marta udah kirim kabar ke Yesus. Yesus, Lazarus yang kau kasih sakit. Yesus sengaja datang terlambat. Waktu Yesus sengaja datang terlambat, kenyataannya adalah Lazarus, saudara Maria dan Marta, mati, meninggal dunia, Bapak Ibu. Waktu Lazarus meninggal dunia, Yesus sudah terlambat 4 hari. Waktu Yesus datang, ketemu Maria dan Marta. Maria dan Marta ngomong begini, Yesus, kenapa kamu datang terlambat? Kalau kamu datang on time, saudara kami gak akan mati. Yesus ngomong begini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Halo? Saudara kan ada di persekutuan Happy Family ini. Bapak Ibu ada masalah. Saudara masuk rumah sakit, keluarga masuk rumah sakit, orang tua masuk rumah sakit. Telepon Om Her, bisa datang ke rumah sakit nggak Om?
Tolong doain orang tua saya, Om. Om Her nggak datang. Kenyataan keluarga kita di rumah sakit meninggal dunia. Selasa 2 minggu lagi saudara datang ibadah ke tempat ini ketemu Om Her. Tanya dong, Om. 2 minggu yang lalu saya telepon Om datang ke rumah sakit, kenapa Om nggak datang? Om Her ngomong begini, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Saya mau nanya, ya kan saudara mau balik lagi nggak ke Happy ini? Nggak mau pasti. Hah? Kok Yesus kejam begini, Pak ya? Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Ya, kenapa Yesus ngomong kayak begitu? Karena Alkitab berkata, sebab demikian lebih baik bagimu supaya, apa katanya? Kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi yang kedua, kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Supaya apa? Karena begini Bapak Ibu, karena untuk kita percaya, kita perlu belajar. Halo? Maria dan Marta kirim kabar. Saudara mereka sakit. Yesus mendengar kabar itu. Dan Yesus kasih pesan. Lu tenang aja. Itu penyakit yang akan pernah membawa kematian. Tapi itu penyakit akan menyatakan kemuliaan Allah. Maria dan Marta udah tahu belum pesan Yesus? Maria dan Marta udah tahu belum pesan Yesus? Maria dan Marta tahu pesan Yesus, betul gak sih? Tapi untuk Maria dan Marta belajar percaya apa kata Yesus, itu dia perlu belajar, Bapak Ibu. Halo? Percaya Tuhan itu bukan hari ini dilawat Tuhan, besok percaya. Percaya Tuhan itu perlu bertumbuh. Itu sebabnya kenapa kita perlu belajar, Bapak Ibu. Betul gak sih? Di gereja, di Happy Family ini kan cuma teori, Bapak Ibu. Bener gak? Hah? Ini saya ngajar nih firman Tuhan ini kan cuma teori kan. Yang namanya teori mah bagus, Bapak Ibu. Apalagi kalau yang ngajar tuh pendeta yang suka teriak-teriak tuh. Ya kan, pendeta di Ternikola tuh, ya pasti keren lah. Tapi itu semua cuma teori, Bapak Ibu. Ya, di Happy itu cuma teori. Saya mau nanya, prakteknya di mana prakteknya? Hah? Praktek firman Tuhan di mana? Itu dia. Begitu kita pulang dari Happy, ya kan? Ketemu pasangan kita. Nah, disitulah kita praktek firman Tuhan. Ada amin? Ya kan? Ketika pulang dari Happy, ya kan? Mundur dari parkiran, kesenggol mobil yang lain. Disitulah kita mempraktekkan firman Tuhan. Halo? Itu dia, Bapak Ibu. Kalau hanya sekedar percaya, ya agama lain juga percaya sama Tuhan, Bapak Ibu. Setuju nggak? Menurut Bapak Ibu, kursi ini bisa menampung berat badan saya? Hah? Mampu nggak ini kursi menampung berat badan saya? Katakan sama-sama, ini cuma belief. Ini apa? Belief. Ini apa? Belief. Ini trust, Bapak Ibu. Bisa ternyata menampung berat badan saya. Ini cuma percaya. Tapi ini mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Untuk kita bisa mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita perlu praktek, Bapak Ibu. Jadi kenapa Yesus sengaja datang terlambat? Kenapa dia nggak buru-buru tolong kita? Supaya kita bertumbuh, jangan cuma sekedar punya teori, Bapak Ibu. Tapi saudara harus punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Karena pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan itulah yang akan memberikan, menumbuhkan, membangkitkan pengharapan kita kepada Tuhan. Halo? Saya kasih contoh ya. Dulu waktu saya masih remaja, Bapak Ibu. Ini kelas berapa nih? Oh, ini masih kecil itu. Remaja itu udah SMP, Bapak Ibu ya. Waktu saya usia SMP, Bapak Ibu. Usia 12 tahun, 13 tahun.
Di depan rumah saya itu ada lapangan badminton, ada lapangan voli. Lapangan badmintonnya itu tiap hari Sabtu dipakai untuk orang-orang latihan karate, Bapak Ibu. Tahu karate? Jadi saya waktu masih kecil tuh kepengen belajar karate. Minta izin sama orang tua, dikasih izin. Wah, disupport, dikasih bajunya, dikasih bannya. Jadi waktu saya mau latihan karate itu Bapak Ibu dari rumah udah pakai baju karate, udah pakai ban karate, bannya warna putih Bapak Ibu. Itu datang dari rumah ke depan lapangan, paling cuma berapa meter, tapi jalan kayak orang yang punya lapangan Bapak Ibu. Saking gagahnya pakai baju karate. Ya, waktu kami latihan, kami diajarin bagaimana cara mukul, bagaimana kami cara nangkis Bapak Ibu, bagaimana cara kami nendang Bapak Ibu. Jadi semua teori diajarkan. Katakan saya, semua teori diajarkan. Nah, saya kan sekolah SMP Bapak Ibu. Saya sekolah tuh jalan kaki, pulang pergi sekolah jalan kaki. Satu hari saya sama teman saya nih yang belajar karate juga, kita pergi sekolah. Saya ban putih, teman saya udah ban merah. Pergi sekolah, begitu pulang kita masuk kampung Bapak Ibu. Di dalam kampung, di Palak. Tahu di Palak ya? Dimintain baju sepatu, kita dimintain sama anak-anak orang kampung Bapak Ibu di Palak. Waktu di Palak udah belajar karate kan Bapak Ibu. Ini saatnya praktekkan Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Wah Bapak Ibu, itu yang malah kita 5 orang Bapak Ibu. Karena kita udah belajar karate, udah kita pasang kuda-kuda Bapak Ibu ya kan. Ya kan, begitu di Palak kita langsung teriak aja, wah! Waktu teriak Bapak Ibu, wah! Itu 5 orang gak berani Bapak Ibu, lari terbirit-birit. Kita belum mukul, udah lari Bapak Ibu. Sakti Mandraguna, dahsyat, ya kan. Ternyata 5 orang yang lari ini bukan lari kabur Bapak Ibu. 5 orang ini lari, manggil teman-temannya Bapak Ibu ya kan. Wah, dia datang lagi lebih banyak, ada kali 20 orang Bapak Ibu. Saya cuma berdua, mereka 20 orang Bapak Ibu. Waduh, itu kita udah dikeroyok. Bapak Ibu tahu. Itu tinjunya udah bukan teori lagi. Itu tinjunya udah membabi buta Bapak Ibu. Hah? Katakan membabi buta. Saya lihat teman saya Bapak Ibu ban merah. Udah dibawa, udah diinjek-injek Bapak Ibu. Saya masih ngelawan, teman saya udah terkapar diinjek-injek ya. Saya lari ketemu balok Bapak Ibu. Wah, saya ambil balok Bapak Ibu. Udah kayak udah barbar deh Bapak Ibu ya. Ya, dari situ Bapak Ibu saya berhenti latihan karate. Karena ternyata balok lebih sakti dari karate. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa kadang-kadang begini, kadang-kadang waktu latihan cuma teori, itu jurusnya bagus-bagus Bapak Ibu. Tapi ketika masuk dalam pertandingan yang sesungguhnya, nggak keluar jurusnya. Halo? Yang ada jurus barbar, yang mengerti katakan amin. Begitu juga dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Saudara, dikasih firman yang dahsyat, diajarin firman Tuhan. Tapi kalau cuma sekedar teori, nggak akan ada dampak apa-apa dalam kehidupan setiap kita. Nah, Tuhan nggak mau saudara cuma teori. Tuhan mau supaya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan mau supaya Bapak Ibu mempraktekkan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu, ketika kita berdoa seakan-akan dalam tanda kutip Tuhan diam aja, Tuhan nggak langsung jawab. Kenapa seakan-akan Tuhan tidak bekerja? Kenapa seakan-akan Tuhan membiarkan kita? Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau melatih kepercayaan kita supaya saudara bertumbuh. Bukan hanya sekedar believe sama Tuhan, tapi saudara trust sama Tuhan. Bukan hanya sekedar saudara percaya Tuhan, tapi saudara belajar mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Halo? Jadi hari ini cara berpikir yang salah Bapak Ibu. Kenapa Tuhan gak langsung tolong saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya? Kenapa Tuhan biarkan saya sakit bertahun-tahun? Karena memang cara kerja Tuhan gak langsung ditolong Bapak Ibu.
Kamu kelas 2 SD ya, Dede? Ini anak kelas 2 SD. Waktu ini anak belajar jalan, begitu dia jatuh, Inci langsung angkat. Waktu masih belajar jalan, kepala masih lembek nih Bapak Ibu. Hah? Waktu dia baru belajar jalan, dia jatuh langsung ditolong dong. Kenapa? Baru belajar jalan. Betul kan? Tapi kalau udah segede begini, jatuh kesengat kursi. Terus begini sih, ngajarin gini. Kursi nakal nih. Kursi nakal. Kalau kita cara ngajarnya kayak begini, kira-kira nih anak jadi apa? Halo? Betul kan? Ada kalanya kan kita biarkan dulu, biar dia bangkit sendiri kan? Betul kan? Kalau masih kecil begini, masih lucu. Tapi kalau udah tua bangka modelnya begini, terus sama Tuhan mau diperlakukannya kayak anak kecil terus, lama-lama kita nggak bertumbuh, Bapak Ibu. Setuju nggak? Udah, saya tutup dah. Kayaknya aminnya agak kurang. Ini kita tutup dengan ayat-ayat terakhir. Katakan sama-sama, ayat-ayat terakhir. Kalau ayat terakhir kan tinggal satu. Kalau ayat-ayat, masih banyak. Coba Ulangan 32 ayat yang ke-11. Bisa digabung nggak ayat 11 sama ayat 12? Bisa digabung ya? Coba Ulangan 32 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Ini ayat bagus banget nih Bapak Ibu ya. Ini ditulis sama pemimpin bangsa Israel, namanya Musa. Jadi ini adalah syairnya Musa, lagunya Musa. Ya, bisa nggak digabungin 11-12 langsung? Nggak bisa? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Laksana Raja Wali. Sama-sama, Bapak Ibu, sama-sama. 1, 2, 3. Ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai. Katakan sama-sama, Tuhan sendiri menuntun. Ini ditulis sama siapa? Musa. Bapak Ibu tahu kapan Musa tulis lagu ini, syair ini, puisi ini? Musa tulis ayat ini nih Bapak Ibu. Itu pada saat bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Musanya nggak boleh masuk. Ya, waktu Musa lihat bangsa Israel masuk, Tuhan, Musa bilang, demikianlah Tuhan yang menuntun bangsa ini. Bagaimana cara Tuhan menuntun bangsa ini? Alkitab katakan, ayat yang ke-11, laksana Raja Wali. Katakan sama-sama, laksana Raja Wali. Saya udah tahu ayat ini nih udah lama nih Bapak Ibu ya. Waktu saya masih sekolah Alkitab saya udah tahu nih ayat ini. Tapi saya nggak dapat pewahyuannya. Sampai satu hari saya nonton Discovery Channel Bapak Ibu tentang burung Raja Wali. Baru saya dapat pewahyuan nih Bapak Ibu. Jadi cara Tuhan itu menuntun kita bagaikan Raja Wali. Bapak Ibu tahu nggak burung Raja Wali? Burung Raja Wali itu adalah burung yang gagah perkasa Bapak Ibu. Burung Raja Wali, kalau dia mau bertelur Bapak Ibu, ada 3 elemen yang dia butuhkan. Ya. Jadi kalau dia mau bikin sarang, sarangnya itu bukan di pohon. Sarangnya itu di puncak gunung yang paling tinggi. Yang pertama, dia kumpulkan beberapa ranting Bapak Ibu. Ranting-rantingnya ini dijadikan sarang Bapak Ibu. Itu rantingnya kan tajam Bapak Ibu. Kalau anaknya keluar, ketusuk rantingnya, kira-kira apa yang terjadi? Anaknya bisa mati. Supaya anaknya nggak mati, maka apa yang dilakukan oleh emak Raja Wali, dia copotin beberapa daun, dijadikan alas rantingnya Bapak Ibu. Karena emak Raja Wali tahu nih,
Ini sarangnya ada di puncak gunung. Kalau siang terkena cahaya matahari langsung, kalau malam terkena angin gunung yang sangat dingin, bisa mengakibatkan kematian. Maka apa yang terjadi? Emak Raja Wali copotin beberapa bulunya, dijadikan selimut, Bapak Ibu. Jadi waktu telur Raja Wali ini menetas, telur Raja Wali itu gak pernah banyak, satu paling banyak dua. Waktu telurnya menetas, maka anak Raja Wali ini berada di sarang yang paling nyaman, Bapak Ibu. Dia gak kena angin, gak kena sinar matahari, dia adem, enak, nyaman. Bahkan kalau anaknya mau makan, anaknya tinggal teriak doang kan. Ma! Ma! Emaknya datang, bawa makanan. Iya kan? Sama kayak orang yang baru lahir baru, Bapak Ibu kan. Saudara baru percaya Tuhan, baru lahir baru, ya kan? Saudara doa sama Tuhan, Tuhan langsung jawab. Yang mengerti katakan haleluya. Iya kan? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Itu dulu waktu baru lahir baru. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Sekarang lu udah tua tahun ini. Sama kayak anak Raja Wali, Bapak Ibu. Iya kan? Nah, anak Raja Wali ini kan harus menjadi Raja Wali dewasa dong. Setuju nggak? Bagaimana cara emak Raja Wali menjadikan anaknya menjadi Raja Wali yang dewasa? Caranya adalah anaknya mesti keluar dari sarang, Bapak Ibu. Itu sebabnya Raja Wali dengan sayapnya yang besar, dia kibas-kibas, fus, fus, fus. Maka apa yang terjadi? Bulu-bulu yang menyelimuti anaknya mulai berterbangan, sehingga anaknya kehilangan selimut, anaknya kehilangan kenyamanan, Bapak Ibu. Siang kena cahaya matahari, malam terkena dingin. Tapi yang namanya anak-anak kan mikirnya begitu, nggak masalah deh, kehilangan selimut, yang penting masih bisa, kan gitu ya. Karena anaknya nggak mau keluar juga, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Emak Raja Wali kibas lagi sayapnya, kibas, daun yang menutupi sarangnya mulai berterbangan, sehingga anaknya ketusuk duri, udah mulai tajam, aduh, iya kan? Tapi yang namanya anak-anak, Bapak Ibu, nggak apa-apa kan ketusuk-tusuk duri dikit, yang penting masih di sarang. Karena nih anak nggak mau keluar juga dari sarang, maka apa yang dilakukan oleh emak Raja Wali? Alkitab mencatat, laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Jadi sarangnya digoyang-goyang, Bapak Ibu. Pernah lihat Satpol PP menggoyang-goyang lapak kaki itu? Digoyang-goyang. Waktu digoyang-goyang, maka apa yang terjadi? Anaknya kaget, Bapak Ibu. Waktu anaknya kaget, anaknya keluar dari sarang. Halo? Saya mau nanya, sarangnya di mana? Di mana? Puncak gunung. Waktu anaknya keluar dari sarang, apa yang terjadi? Anaknya terjun bebas, Bapak Ibu, dari atas ke bawah. Anaknya lompat bebas, anaknya ketakutan, anaknya teriak sama emaknya, "Ma, tolong Ma, jatuh Ma." Halo? Sama kayak saudara kan? Lagi ada masalah teriak sama Tuhan, gitu ya. Sambil keluar air mata, Tuhan. Halo? Sama kayak anak Raja Wali, "Ma, tolong Ma." Waktu anaknya teriak-teriak minta tolong, Alkitab berkata, emaknya cuma melayang-layang di atas anak-anaknya. Emaknya nggak langsung nolongin, Bapak Ibu, dilihatin doang. Waktu emaknya diem aja, waktu emaknya cuma ngeliatin doang. Saya mau nanya, pikiran anaknya bisa sesat gak? Bisa salah pikir gak? Waktu anaknya nggak ditolong, bisa gak anaknya mikir begini, "Mak, tega lu Mak." Ya, Mak jahat, bisa ngomong begitu? Sama kayak saudara juga, ditolong nggak ditolong Tuhan, Tuhan jahat. Halo? Kalau anaknya jatuh ke tanah, maka anaknya akan tewas. Anaknya akan mati, Bapak Ibu. Sebelum anaknya jatuh ke tanah, maka apa yang dilakukan emak Raja Wali? Dari atas, Bapak Ibu, dia tutup sayapnya. Waktu dia tutup sayapnya, dia turun
lebih cepat daripada anaknya. Dia ngebut bahwa sas. Begitu sampai di bawah anaknya, Alkitab mencatat emaknya mengembangkan sayapnya, menampung seekor, menampung anaknya, dan mendukung di atas kepaknya. Anaknya dibawa naik lagi, Bapak Ibu, ya kan? Waktu anaknya ditolong, saya mau nanya, pikiran anaknya yang tadinya sesat bisa benar lagi? Ternyata emak gak jahat, emak baik. Sama kayak saudara kan gitu kan? Nah, ditolong Tuhan jahat, ditolong Tuhan baik, kan gitu kan? Memang Tuhan memimpin umatnya laksana Raja Wali, Bapak Ibu. Betul gak? Begitu ditolong sampai di atas, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh emak Raja Wali? Diterjunin lagi ke bawah, Bapak Ibu. Waktu diterjunin lagi ke bawah, anaknya teriak lagi. Hah? Ma! Gua kira ketular, Ma! Emaknya dari atas, belum, ini sesi kedua. Sampai di bawah, ditolong lagi ya? Waktu ditolong dibawa naik lagi gak? Sampai di atas, terjunin lagi. Ditolong lagi ya? Bawa naik lagi ke atas? Sampai di atas? Pertanyaan saya, sampai kapan proses diterjunin, ditolong, diterjunin, ditolong, diterjunin, ditolong ini berakhir? Sampai kapan? Semua mata lihat saya. Proses diterjunin, ditolong, diterjunin, ditolong, selesai sampai anak Raja Wali serupa dengan emaknya, Bapak Ibu. Karena Raja Wali memang tidak pernah diciptakan untuk ngendon di sarang. Raja Wali diciptakan untuk menghadapi badai kehidupan. Yang mengerti katakan haleluya. Pertanyaannya, saudara Raja Wali apa ayam? Hah? Coba lihat samping kanan samping kiri, tanya, lu Raja Wali apa ayam? Kalau mau jadi Raja Wali, diproses seperti Raja Wali. Halo? Kecuali saudara ayam. Masa depan ayam sama masa depan Raja Wali itu beda, Bapak Ibu. Setuju? Ayam masa depannya udah ketahuan, Ibu. Iya? Masa depan ayam itu dimutilasi, Pak. Yang kelas internasional, Kentucky Fried Chicken, potong 1684. Setuju kan? Kelas lokal, Nyonya Soeharti, mutilasi, iya kan? Kelas desa, pecel ayam, matinya dimutilasi. Ayam itu matinya, masa depannya udah ketahuan, Pak. Matinya dimutilasi. Bapak ayam apa Raja Wali? Hah? Raja Wali, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Raja Wali itu hidupnya gagah, matinya keren. Gak ada apa aja. Saya ulang. Raja Wali itu hidupnya gagah, matinya lumayan 3 orang. Saya ulang sekali lagi ini, saya udah cukup sabar Bapak Ibu. Raja Wali itu hidupnya gagah, matinya di mana? Emang Bapak Ibu tahu Raja Wali matinya kayak gimana? Kok main amin-amin aja? Mau tahu nggak gimana cara Raja Wali mati? Nggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Ini rahasia kerajaan Allah Bapak Ibu. Nggak sembarangan orang. Mau tahu? Raja Wali itu usianya cuma sampai 40 tahun Bapak Ibu. Kenapa? Paruhnya udah mulai bengkok, cakarnya udah mulai panjang, kesulitan untuk nangkap ikan, kesulitan untuk makan,
Bulunya udah mulai tebal. Kesulitan untuk manuver dengan angin Bapak Ibu. Makanya usianya cuma 40 tahun. Kalau dia mau hidup 40 tahun lagi, harus dia naik ke puncak yang tinggi. Di puncak yang tinggi dia ketemu batu. Paruhnya yang pertama dihancurin pakai batu. Jedotin paruh ke batu. Pernah jedotin bibir ke tembok? Jontor pasti. Sampai paruhnya hancur, tumbuh paruh yang baru, paruhnya yang baru, cabutin kukunya yang panjang. Pernah cabut kuku? Gunting kuku ya. Sampai tumbuh kuku yang baru, begitu tumbuh kuku yang baru, dia mulai ambil semua bulu-bulu yang menebal, dia rontokin semua sampai tumbuh bulu yang baru. Usia burung Raja Wali itu cuma 80 tahun. Sama kayak manusia ya. Usia manusia kan 70 tahun. Paling lama 80 tahun. Mahkotanya penderitaan Bapak Ibu. Raja Wali kalau usianya udah 80 tahun, dia udah tahu kalau dia udah mau mati. Waktu Raja Wali tahu dia udah mau mati, apa yang dia lakukan? Dia terbang ke angkasa setinggi-tingginya. Dia seberangi lautan selebar-lebarnya. Sampai dia menemukan gunung terakhir, Bapak Ibu. Waktu dia menemukan gunung terakhir, dia naik ke puncak gunung. Di puncak gunung dia ketemu batu. Dia cengkeram batu itu dengan cakarnya. Dia cengkeram sambil dia mengarahkan wajahnya ke matahari. Hidupnya gagal, matinya keren. Halo, katakan sebelah kanan sebelah kiri, lu ayam apa Raja Wali? Kalau saudara Raja Wali nggak buru-buru ditolong sama emaknya Bapak Ibu, didiamkan aja. Bukan karena emak Raja Wali jahat, tapi karena dia ingin melatih anaknya supaya anaknya semakin serupa dengan dia Bapak Ibu. Pulang dari tempat ini percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu bekerja tepat waktu dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, percayalah Tuhan mau membentuk saudara laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat saya ini bukan pengusaha Bapak Ibu. Memang kalau penampilan kelihatan pengusaha, tapi masalahnya jahitannya belum jadi Bapak Ibu. Potongannya udah ada, jahitan belum jadi. Satu hari Tuhan panggil saya Bapak Ibu, Dieter, kamu harus mengembalakan. Waktu saya dapat panggilan itu tahun 2020 Bapak Ibu, tiba-tiba saya harus bangun gereja Bapak Ibu. Secara finansial saya nggak punya duit Bapak Ibu. Yang saya punya itu cuma firman. Saya kumpulin teman-teman saya bilang sama mereka, kita harus bangun gereja. 2020 itu pandemi Bapak Ibu. Di masa pandemi kita udah hitung-hitung di atas kertas Bapak Ibu. Hitungan di atas kertas, ruko yang akan kita garap Bapak Ibu 6 bulan di atas kertas. Singkat cerita Bapak Ibu, kita bisa pakai itu bangunan Desember 2020 untuk merayakan Natal perdana Bapak Ibu. Desember 2020 itu bangunan belum selesai, masih remah-remah Bapak Ibu. Masalahnya ada aja Bapak Ibu. Masuk 2021 dengan optimis, kami percaya 2021 Natalan kami pakai itu gedung Bapak Ibu, supaya kita bisa Natal. Masalah lagi datang Bapak Ibu. Kami baru tahu ternyata ruko kami temboknya itu sharing Bapak Ibu. Jadi kalau sound system nyala Bapak Ibu, itu di sebelah ruko itu bisa bergetar Bapak Ibu. Kan masalah
masalah nih Bapak Ibu ya, betul gak sih? Saya mesti mikirin masalahnya. Gimana caranya supaya peredamnya bagus Bapak Ibu. Akhirnya 2021 Desember gak bisa Natalan juga Bapak Ibu. Lewat juga 2021. 2022 kita berjalan, tembok udah beres Bapak Ibu. Waktu temboknya beres, masalah juga ada terjadi Bapak Ibu. Ternyata struktur bangunan yang kita punya itu nggak mampu Bapak Ibu. Sehingga kita mesti gali lagi fondasinya Bapak Ibu. Masalah lagi, udah mulai jadi masalah lagi Bapak Ibu. Singkat cerita, Natalan 2022 masih tetap nggak bisa dipakai. 2023 Bapak Ibu, semuanya udah jadi. Bangunan udah berdiri, sound system semua udah masuk Bapak Ibu. Semuanya udah bagus. 2023 masih ada masalah terakhir. Listriknya belum besar Bapak Ibu. Listriknya belum besar. Listriknya hanya 16.000. Listrik yang kami butuhkan 85.000 watt Bapak Ibu. Mesti naik Bapak Ibu. Sedangkan kami gak punya dananya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, Tuhan tidak pernah terlambat. 2023 Bapak Ibu, akhirnya kami bisa pakai itu Bapak Ibu. Listriknya naik 85.000, akhirnya 2023 Desember kami bisa pakai ruangan itu untuk Natal pertama kalinya Bapak Ibu. Saya kadang-kadang mikir begini, Tuhan, hitung-hitungan di atas kertas 6 bulan jadi. Tapi kenapa Tuhan biarkan 3 tahun baru jadi Bapak Ibu. Baru saya ngerti Bapak Ibu. Memang Tuhan sedang membentuk saya bukan untuk jadi ayam. Tuhan mau membentuk saya menjadi Raja Wali. Makanya prosesnya susah Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita ngiri Bapak Ibu ya. Ada teman buka gereja langsung banyak, langsung ramai, langsung kayaknya lancar aja. Tapi kenapa saya dibiarkan? Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau membentuk kehidupan setiap kita. Saya percaya begini Bapak Ibu, kalau yang ini saja Tuhan bisa tolong tepat waktu. Saya percaya Tuhan yang sama bisa menolong kehidupan setiap kita. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu percaya? Tuhan tidak pernah terlambat. Yang percaya boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Yang melambaikan tangan, mari kita mau berdiri sama-sama.